Gua satu orang yang nikah. Di dunia ini ada 6 miliar orang. Ibu tiri hanya suka pada bapakku saja. Nah itu ada penjelasan biologisnya. Itu gara-gara itu. Kayak idol yang gue nggak bisa sih, ya cuma bisa menjelaskan ketertarikan laki-laki ke perempuan, cuteness itu. Perempuan ke laki-laki kan image-nya nggak gitu dong. Secara umum ya, maksudnya yang gue tahu. Kalau kalian tahu yang lain silakan komen. Ya, mungkin suka cowok imut ya. Nah justru K-pop. Oh iya. K-pop kan cute, dia niatnya nih. Makanya orang suka. Si istilahnya tuh Toxic masculinity udah dihilangin sama K-pop. oh iya, enggak harus cowok yang wah ini ngedance tuh kayak cewek gitu, tapi karena adanya K-pop ya jadi berubah gitu image-nya ya. nah, tapi K-pop juga nggak selalu imutnya, bukan imut yang Kayak idol yang gue nggak bisa sih, ya cuma Tapi kan ada persepsi innocent. Itu tergantung ini sih, tergantung apakah di spesies tersebut yang lebih milih itu yang mana. Kayak misal di merak. Merak itu kan si betinanya yang milih, si cowoknya yang dia harus menarik. Kalau di kita itu kan ya cowok dan cewek bisa saling milih satu sama lain gitu. Makanya ada beberapa preferensi yang tadi yang cute dan innocent tadi. Gitu. Makanya kita dibandingin dengan kera-kera besar lain, kita itu katakanlah lebih awet muda sebenarnya, lebih cute. Kayak misal ya lihatnya gorila kan begitu. Makanya justru tren evolusi di berbagai spesies jalur evolusi manapun biasanya yang progresnya tuh ke arah yang lebih muda biasanya. Gitu kayak misalnya ya tadi bandingin dengan gorila atau simpanse gitu kan. Simpanse pas bayinya mirip orang, pas udah gedenya jauh banget sama orang. mirip monyet. Ya. Kera sih. Oke. Kera sama monyet. Kayak Ya mana gitu. Jadi trennya kalau di manusia tuh semakin pintar semakin enteng rahang. semakin suka ngatain gitu. Nggak. Rahangnya enteng. iya enteng. Karena kan kalau rahangnya gede dia kan narik. Nah kalau misalnya narik, ini volume otaknya bakal ukuran tengkoraknya dia bakal ketekan karena ketarik sama otak. Semakin pintar semakin enteng rahang sebenarnya. Istilah gitu. Makanya kita suka bicara ya. Makanya kita Gampang. Tadi Julia udah bilang kan bahwa di manusia itu lebih ke dua-duanya yang milih. Iya. Ya kan, cewek milih, cowok milih. Ya kan? Setiap orang menurut gue pasti sekarang punya preferensi terhadap pasangannya, Dok. Let's say misalkan gua mau pasangan gue adalah wanita 25 tahun muslim. misalkan muslim. Terus tinggal di Jabodetabek. Bukan Bandung ya? Bandung berarti bukan. Misal. Nabila. Terus orang Indonesia. Dan si pasangannya kan juga punya kriteria gitu loh, Jo. Kebayang nggak? Iya. Jadi sebenarnya kalau gue bilang jodoh tuh bisa dibikin statistikanya nggak sih? Sebenarnya iya, dan bahkan itu salah satu faktor penting juga untuk pemilihan jodoh ya dalam tanda kutip homogeni. Jadi kalau nggak salah pernah didata kayak pemilihan pasangan dan 90% atau 80 sekian gitu, dia prefer yang banyak samanya dengan dia. Kayak tadi agamanya sama, bahkan tinggi badan dan ukuran kapasitas maksimum paru kalau nggak salah waktu itu. Buset. Sampai Kayak paru, ya padahal kan nggak kelihatan kan, sampai ke ukuran volume VO2 max-nya sama nih mirip. Padahal kita nggak sadar ya. Berarti itu dari mana gitu? Maksudnya gini, kalau kita hitung secara matematika mungkin bisa ya. Kayak gue tadi contoh gue pengen cewek. Berarti penduduk Indonesia berarti 50% kan? Ya, sekitar segitu. Dikali lagi dengan muslim. Ya, dispesifikin lagi. Dikali berarti 50% kali muslim di Indonesia ada 70 lah. 70-an. Dikali lagi orang yang tinggal di Jabodetabek tadi gue bilang. Dikali lagi sama penduduk dengan demografi usia 25 tahun ke atas misalkan. Berarti kan ada chance-nya gue ketemu sama the one. Iya. Nya gue misalkan 0,00004%. Kira lagi
siapa yang mau malu? Iya, enggak, entar dulu. Iya, jadi Itu kan variabel dari kuadrat, sisi gua. Iya, dari sisi gua Jadi ke kuadrat. orangnya kan. Iya. Kalau Bang Yafi tadi berarti dari sisi orang ke gua. Iya, oke. Dikaliin lagi. Berarti misalkan di Jakarta setelah kita hitung ada 4 orang yang memenuhi kriteria jodoh terbaik Iya. gua Secara statistik secara ya. statistik. Di luar variabel mau atau enggak gitu. Iya. Mungkin ada satu yang nantinya mau gitu. Iya, mungkin. Atau mungkin tidak ada. Iya. Tapi kan kita memilih kayak gitu secara apa ya, Jul? Random kan? kita nggak melakukan perhitungan gitu. Orang-orang tuh nggak melakukan perhitungan secara kayak gitu. Iya. Dibilang, bahwa orang tidak sadar memilih, iya. Tapi bahwa itu random, enggak. Karena ya tadi, ya DNA pasti punya preferensi terhadap trait-trait tertentu yang mana itu berlaku secara tidak sadar. Walaupun ya kita juga nggak bisa bilang bahwa itu semuanya ditentukan oleh DNA, tapi ada bagian yang memang natural dan kita tidak sadar memilih itu. Oke. Itu yang disebut chemistry. Jadi kategori-kategori lu tadi kan kayak perempuan, muslim, itu kan kategori sosial ya Bang. Yang lu mungkin secara statistik kalau lu niat banget, oh ini chance gua ada 4 orang kandidat gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata kita punya mekanisme sendiri nih, secara biologis gitu ya. Kayak oh DNA kita punya preferensi dari dorongan DNA gitu. Iya, kurang lebih. Ya, justru DNA yang bikin preferensi gua mungkin. Iya. Oh iya, Tapi iya saling. preferensi tersebut bisa diubah ya karena tadi peer pressure atau iya. faktor sosial lain. Iya, media misalnya gitu. Iya. Betul. Harusnya dia the one gua, tapi ya media bilang kapitalisme ini bilang dia bukan perempuan yang hebat gitu kan. Ya misalnya ada kayak gitu-gitu. Tapi seberapa spesifik DNA tuh menentukan? Kayak tadi misalkan gue cuma bilang gue suka sama cewek yang naik motor dibandingkan gue suka cewek naik motor beat, itu kan lebih spesifik dan orangnya pasti lebih sedikit kan. Tapi nah ini balik lagi ke kayak kesalahpahaman terhadap DNA ya, terhadap gen gitu. Jadi gen itu nggak ada yang mutlak. Jadi kayak misal kita nggak bisa bilang bahwa ada satu gen yang unggul, nggak bisa. Kita cuma bisa bilang bahwa ada interaksi antara gen dan lingkungan yang unggul. Kayak misal, ya katakanlah ada DNA tertentu yang bikin orang jadi suka orang yang naik motor beat. Nah kalau misalnya di lingkungan dia selama seumur hidup nggak ada orang yang naik motor beat, maka DNA tersebut nggak akan termanifestasikan dong. Kayak gitu. Jadi pengaruh lingkungan juga penting. Jadi harus ada interplay antara gen dan lingkungan. Oke guys, jadi itu kira-kira kalau lu mau dapat jodoh, kita mau dapat jodoh, jangan lupa ukuran paru. Dan mungkin kalau lu mau yang suka naik motor beat, kayaknya tuh bisa ini lagi nih sih, dibedah lagi motor beat tuh apa gitu, kenapa lu milihnya yang kayak gitu, kenapa yang suka naik motor gitu. Silakan kalau lu mau menemukan the one gitu, silakan identifikasi ya. Tadi ada faktor DNA yang sama lingkungan ya, saling berkaitan gitu. Jadi gue salah juga karena mikir deterministik gitu. Kita suka sama seseorang ya dipengaruhi sama faktor biologis yang nggak bisa kita kontrol sepenuhnya gitu. Malah ada faktor eksternal juga ya yang kita nggak bisa atur juga sih sebenarnya gitu. Jadi jodoh tuh sebenarnya takdir guys. Iya, simpulannya gitu. Simpulannya takdir. Iya. Walaupun kita Karena bikin nggak bisa kita kontrol. iya statistik sampai 4 orang, terus ya DNA kita identifikasi, entah dia mau atau enggak juga gitu kan, banyak banget ya kayak variabelnya. Ada akhirnya balik lagi ke perasaan. Tapi seenggaknya kita tahu lah ada faktor-faktor yang mendorong. Oke, nah sampai sini dulu. Kalau kalian ada ide-ide lain untuk yang mau dibahas, mau apapun yang receh, di sini ada banyak stok orang-orang pintar dan berbakat dan jenius yang akan ngobrolin sambil makan, ya. Terima kasih Bang Rian sama Julio atas insight-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Hanza, Ko Julio. Saya Rian. undur diri, sampai jumpa.